Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya hormati. Adapun yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu haramnya khamar. Sesuai dengan ayat dalam Al-Quran yaitu Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Khamar ini adalah segala sesuatu itu yang dapat merusak akal, menghilangkan akal. Palanya akalannya, dek tu sadar aga-aga milok tepiga kolanya dah kalangnya. Nah rasanya khamar. Nah tanya batu atau sange khamar mega agi agin itu napalanya akalannya itu sange khamar. Itu tangi puangi mandre minumnya sange khamar. Nah ada 10 dampak negatif itu. Anda 10 ada beberapa dampak negatif dari mengkonsumsi khamar ini. Yang pertama yaitu membuat kita terlihat seperti orang gila. Nah, apabila kita mengkonsumsi khamar, akal kita ini akan hilang. Iro akalangnya lanyai. Sabak minum ballo atau mandreki aga iro na palanya akalangnya napa iro tahu mitaki nasengi tahu jangan. Itu bisa mengapa saya mengatakan bahwa kalau kita mengkonsumsi khamar itu, kita itu dapat terlihat seperti orang gila. Nah, yang kedua itu bisa merusak harta. Nah pasti orang para hadirin sudah pasti tahu. Mengapa saya mengatakan bahwa mengkonsumsi khamar itu dapat merusak harta? Karena kenapa? Karena apabila kita mengkonsumsi khamar, saat mengkonsumsi khamar itu kita serasa masih kurang atau tidak pernah merasa cukup. Karena kenapa? Menurut orang-orang yang meminum khamar itu atau kayak meminum balok atau tua, kalau kita sedang meminum itu kayak tidak pernah merasa puas. Nah, oleh karena itu mereka selalu membeli sampai uangnya habis. Maka saya mengatakan bahwa mengkonsumsi khamar itu dapat merusak harta. Yang berikutnya itu mengakibatkan permusuhan. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan para pemuda-pemuda. Mengkonsumsi khamar dapat menimbulkan perselisihan baik antara keluarga, teman, tetangga, orang lain, bahkan dengan saudara kandung sendiri. Nah, apabila kita sudah mengkonsumsi khamar, narek pura ki minum atau angka katandre nana palanya akangi. Nah ini tuh biasa na piga tawe biasa nih malaga si pada narupa tahu. Malaga si basilas suran na anggota na bali bola na. Nah gara-gara itu saya mengatakan bahwa
khamar ini dapat menimbulkan perselisihan. Yang berikutnya itu menghalangi orang beribadah kepada Tuhan. Nah, sudah pasti jelas. Khamar ini dapat menghalangi kita untuk beribadah ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Pada saat kita sedang mengkonsumsi khamar ataupun sedang berbau-bau khamar, terus ada orang yang mengumandangkan azan di masjid, pasti kita merasa bahwa lupakan saja, kita minum saja ini. Nah, itu adalah pengaruh dari khamar. Nah, halangi ki mapigau deceng di dalam napuangi. Ina tu nasaba natengi puangi mengkonsumsi khamar. Nah, selanjutnya itu pintu langit menutup segala amalan dan doa. Bayangkan nih jare. Maga terseding koir langi natutu ni apalangi natutu ni si natutu ni dalam doa-doa lo ripuang. Maka ada itu seding. Jadi ro kasih parinungi tapi aja ni kasih minum. Nasaba namu kasih maga do berarti tak marilo doang. Dek gagang tu kasih taruntu nasaba lagi natutu ni parinung ni. Nah, berikutnya yaitu imannya akan tercabut saat meninggal. Nauzubillah. Nasabak mati ki imangnya dicabu nih. Ada sebuah kisah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kata-kata ini berasal dari Utsman bin Affan. Ada seseorang yang ahli ibadah. Kemudian ahli ibadah ini dipanggil oleh seorang pelacur ke rumahnya. Ahli ibadah ini tidak tahu bahwa yang memanggil ini adalah seorang pelacur. Sesampainya di sana, ahli ibadah ini dipanggil masuk. Kemudian si pelacur ini mengunci pintu dari dalam. Kemudian memberikan dia 3 pilihan. Pilihan pertama itu, apakah kau ingin berzina denganku? Kata pelacur itu kepada pemuda yang ahli ibadah. Pemuda itu berkata, tidak, saya tidak mau. Terus pelacur itu kemudian memberikan pilihan, apakah kamu ingin membunuh bayi itu? Pemuda itu berkata, tidak, saya tidak ingin membunuhnya. Nah, kemudian si pelacur memberikan pilihan terakhir, apakah kamu ingin meminum khamar? Pada saat pertama laki-laki ahli ibadah ini menolak, saya juga tidak mau. Nah, pada saat perempuan pelacur ini mengatakan bahwa kamu harus memilih satu, apabila tidak ada yang kamu pilih, maka saya akan berteriak bahwa kamu ini memperkosa saya. Nah, si pemuda ahli ibadah ini memilih untuk meminum khamar. Karena kenapa? Karena dalam pikirannya, meminum khamar ini ya hanya meminum. Dosanya mungkin ya segitu-segitu saja. Ahli ibadah ini tidak tahu. Nah, pada saat ahli ibadah ini meminum khamar, ternyata ada rasa-rasa kurang puas seperti yang saya sebutkan tadi. Kayak kurang. Nah, dia minta tambah kepada sang pelacur ini. Pelacur ini memberikan lagi khamar. Lama-kelamaan mabuk, akal sehatnya hilang. Nah, si ahli ibadah melakukan 2 pilihan yang telah diberikan oleh sang pelacur. Pertama tadi yang diberikan yaitu dia melakukan perbuatan zina karena sudah meminum khamar, akal sehatnya hilang. Nah, yang kedua, dia juga membunuh si bayi itu karena akal sehatnya sudah hilang. Maka sesungguhnya khamar ini adalah segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang nauzubillah. Allah tidak salah mengharamkan khamar ini karena memang khamar ini dapat menimbulkan bencana bagi umat-umatnya. Mungkin sekian dari saya. Itulah tadi apa yang sempat saya sampaikan masalah tentang haramnya khamar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zakril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna